Horas, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali bertemu dalam acara pertangyangan keluarga Sarsot Martoba Medan dengan tema Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Rabu tanggal 6 April 2022. Sebelum kita memulai ibadah, kita terlebih dahulu berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 11 ayat 1 sampai ayat 2. Ahama ND Honokku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Epistel pada ibadah kita malam ini tertulis pada kitab Mazmur pasal 118 ayat yang ke-19 sampai ayat ke-29. Mari kita membacanya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan,
suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, kita bernyanyi dari buku ND nomor 352 ayat 1 sampai 2. Saihehe Mahamuna. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah malam hari ini menyongsong Jumat Agung dan Paskah pada tahun 2022 ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Mari kita meneduhkan hati kita sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada malam hari ini tertulis pada kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai 9. Baiklah, saya bacakan bagi kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan
berbuat seperti yang tugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dari kitab Matius ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Bahwa Yesus masuk ke Yerusalem dari timur, memenuhi apa yang tertulis pada kitab Zakaria pasal 14 ayat 4. Demikian juga kehadiran Yesus ke Yerusalem adalah sebagai Mesias yang memenuhi nubuatan perjanjian lama dan pengharapan orang Yahudi. Apa yang tertulis pada kitab Zakaria 9 ayat 9. Demikian juga kitab Yesaya pasal 62 ayat 11 yang mengatakan, "Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang." Itu juga adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang datang menyambut Tuhan Yesus itu menyebarkan atau menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Itu adalah sebagai tanda sukacita mereka. Kalau dalam perjanjian lama, khususnya dengan seruan mereka, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan," dan gerakan spontan mereka dengan menghamparkan atau mengelu-elukan dengan ranting-ranting dari pohon, menyebarkannya di jalan, adalah sebagai bentuk sukacita mereka pada pesta Pondok Daun, dan demikian juga dipakai pada waktu penahbisan bait suci. Itu merupakan sukacita surgawi. Kemeriahan mereka itu karena memang mereka meyakini bahwa sukacita itu mengalir dari mereka oleh Tuhan sendiri dan untuk kekudusan Tuhan sendiri. Dan untuk itulah Matius menuliskan nubuatan itu juga dalam perjanjian baru. Dan secara khusus Yesus masuk ke Yerusalem untuk menyatakan bahwa dia Mesias itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menarik untuk kita perhatikan di sini. Mereka mengeluh-elukan Yesus itu seraya berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Itu sendiri, saudara-saudara, adalah spontan dari mereka, sukacita mereka menyambut Yesus yang datang sebagai Mesias, penyelamat mereka. Oleh karena itu, Yesus yang datang itu dengan kerendahan hati, bukan sebagai pahlawan perang, tetapi sebagai tokoh yang sederhana yang disambut. Dan kita lihat di sini, saudara-saudara, inisiatif Yesus sendiri yang datang untuk membawa keselamatan itu
kepada orang Yahudi sendiri, dan itu dinyatakan untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama. Saudara-saudara, pantaslah untuk kita camkan, patutlah untuk kita renungkan bersama-sama bahwa keselamatan itu hadir dibawa oleh Yesus sendiri. Kemeriahan mereka itu bukan dibuat-buat, tetapi secara spontan, karena mereka melihat kesederhanaan Yesus itu, bukan dengan kereta atau mengendarai kuda sebagai perlengkapan militer perang, tetapi dengan tokoh yang sederhana. Untuk itulah mereka menunjukkan sukacita mereka itu dan beramai-ramai. Maka keramaian itu menjadi keramaian yang memang mengumandangkan seruan-seruan spontan dari mereka. Keselamatan datang kepada mereka. Yesus datang kepada mereka. Kalau itu menjadi bagian berita yang dinyatakan kepada kita, saudara-saudara, berita apa? Ya tentu berita keselamatan juga yang dinyatakan kepada kita. Maka keramaian itu apakah hanya sampai di sana saja, saudara-saudara? Keselamatan itu apakah hanya untuk orang-orang di Yerusalem, umat di Yerusalem? Tentu tidak, saudara-saudara. Tetapi keramaian itu adalah keramaian dari setiap orang percaya. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu adalah keselamatan untuk semua umat manusia. Maka yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita mau menjadi bagian daripada keramaian itu, menjadi sukacita itu, dan menjadi penerima keselamatan yang dibawa oleh Yesus sebagai tokoh yang sederhana, sebagai Mesias. Firman ini mau mengajak kita, saudara-saudara yang kekasih, bahwa keramaian itu mengundang saudara juga, mengikut sertakan saudara juga dalam sukacita surgawi itu. Dan pada akhirnya keselamatan itu adalah keselamatanmu juga pada saat ini, yang kita butuhkan pada perjalanan hidup kita, pada pergumulan-pergumulan kita. Yesus Mesias datang masuk ke Yerusalem. Yesus Mesias itu datang juga ke kehidupan kita pada saat ini. Untuk itu, bukalah hatimu, terimalah Dia, dan elu-elukanlah Dia dalam hidupmu, sehingga keselamatan itu akan dinyatakan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Engkau masuk ke Yerusalem untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama, dan demikian juga pengharapan orang-orang Yahudi. Dan Engkau sendiri yang menyatakan keselamatan itu. Dan kami juga adalah alamat daripada penerima keselamatan itu. Engkau membawanya hingga pada saat ini dan untuk keselamatan kami. Oleh karena itu kami ikut bersukacita juga, dan kami menyambut Engkau Yesus sebagai Mesias yang akan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 268 ayat 3 sampai 4. Debataku dodongaku. Sini
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan puji syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kami yang percaya kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya pada hari ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami di saat kami mulai pekerjaan kami dari tadi pagi hingga malam hari ini. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah pertangyangan Resort Mertoba yang telah kami adakan pada malam hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap kehidupan pribadi kami. Sebagaimana kami ada Tuhan, kami persembahkan segenap jiwa, roh, dan tubuh kami kepada Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini juga Tuhan, kami mengangkatkan permohonan-permohonan kami kepadamu. Kami rindu Tuhan, supaya kasih Allah di dalam kehidupan kami semakin nyata. Melalui iman kami Tuhan, melalui kehidupan kami sehari-hari juga Tuhan. Bapa, kami mohonkan kepadamu supaya segenap jemaat-Mu, khususnya Gereja HKBP Mertoba, Resort Mertoba Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupan kami sehari-harinya. Baik Bapak Ibu yang menjalankan aktivitas sehari-hari, mencari nafkah Tuhan, supaya Engkau berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan para anak kami di dalam aktivitas mereka sebagai belajar, mahasiswa, ataupun yang telah bekerja Tuhan, supaya Engkau berkati juga. Biarlah Tuhan kami tetap berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mempersembahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami hadir di dunia ini sebagai orang percaya, dapat menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada. Untuk setiap tantangan yang kami hadapi Tuhan, baik dari segi tantangan ekonomi, demikian juga mungkin sakit penyakit Tuhan, atau tantangan lain Tuhan yang tidak bisa dapat kami ucapkan, biarlah Tuhan Engkau memberi kepada kami jalan keluar, sehingga kami bersukacita karena pertolongan kekuatan yang dari Allah yang kami peroleh. Bapa di surga, demikian juga Tuhan untuk negara kami ini, supaya Engkaulah Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu, sehingga negara kami ini menjadi negara yang aman, tentram, damai sejahtera Tuhan, semata-mata karena pertolongan perhatian dari Allah. Bapa di surga, demikian juga Tuhan untuk setiap aktivitas kami hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan, biarlah Engkau yang peduli, Engkau yang memberikan tuntunan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, apabila kami mengambil waktu untuk istirahat sejenak, Engkaulah Tuhan yang menyertai kami, memberikan kepada kami kedamaian, ketenangan, sehingga kami Tuhan dapat bangun besok hari dengan penuh sukacita. Dan ingatkan kami juga Tuhan untuk besok hari, lusa, dan seterusnya, untuk senantiasa bergantung kepadamu dan mempersembahkan kehidupan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 178,
ayat 1 sampai 2, Roma tu Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.